Nah tadi kan kita ada singgung tentang komersil, biaya segala macam kan Pak. Mungkin yang nonton ada yang bingung nih, ngomongin nggak tahu ke komersil tapi kok dikenalnya Purwadika tuh mahal kayak gitu. Apalagi kalau dibanding sama kompetitor kan. Betul. Nah itu tanggapan dari Pak Purwa gimana sih? Ya, kalau kita tidak bisa memiliki guru yang berkualitas, lebih baik nggak usah lanjutkan. Sekolah itu tidak akan bagus. Mungkin ini satu rahasia ya, udah saya bongkar aja. Iya, gitu boleh. Ya. Jadi Purwadika itu akan ekspansi besar-besaran di tahun 2023. Kita akan buka di berbagai kota. Halo generasi pintar digital, welcome back to Purwadika Podcast bersama aku Michelle. Di episode podcast kali ini spesial banget karena kita kedatangan guest yang bukan sembarang guest ya. Jadi bisa dilihat di sini setting backgroundnya aja udah berbeda dari episode-episode podcast kita sebelumnya. Karena hari ini kita kedatangan founder sekaligus CEO dari Purwadika Digital Technology School, yaitu Bapak Purwa Hartono. Halo Pak Purwa, apa kabarnya? Michelle, kabar baik, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Bapak. Nah, mungkin teman-teman terutama yang udah sering nonton konten Purwadika nih udah kenal nih sama Purwadika. Nah, hari ini aku mau ajak teman-teman untuk kenal lebih dalam lagi dengan sosok di balik Purwadika Digital Technology School itu sendiri. Karena dengan mengenal founder atau sosok di baliknya, kita juga bisa lebih kenal dengan Purwadika. Oke, baik. Mungkin bisa kita mulai ya, Pak. Ya, silakan. Nah, yang saya baca nih dari profil Pak Purwa menarik banget karena gelarnya itu unik, Pak. Jadi ada di sini BSCS dan juga MSCNG ya. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan nggak sih Pak, gelar di balik gelar tersebut tuh story-nya atau ceritanya bagaimana sih? Jadi sebenarnya gelar itu kepanjangan dari Master of Science in Computer Engineering. Yang kedua adalah Bachelor of Science in Computer Science. Jadi kenapa gelar ini dibilang unik? Karena yang satu belajar dari sisi hardware atau mesin, yang satu dari sisi software. Jadi kalau boleh dibilang saya ini adalah seorang computer engineer dan juga seorang software engineer. Gitu. Jadi hardware and software engineer. Kenapa dibilang gelar ini unik? Bagi yang mengerti, kebanyakan orang itu cuma menguasai salah satu. Betul. Ada orang yang suka dengan hardware, dia takut belajar tentang software. Begitu juga yang belajar software, dia takut tentang hardware. Sedangkan semua sistem apapun yang ada itu pasti terdiri dari dua unsur tadi, hardware dan software. Oleh karenanya jarang sekali yang bisa memadukan kedua ilmu ini. Oleh karenanya kalau saya sebenarnya menetap di Amerika dan bekerja, saya sudah pasti menempati posisi pimpinan. Karena biasanya seorang pemimpin membawahi dua divisi tadi, hardware dan software di dalam mengembangkan setiap proyek. Nah, latar belakang saya sebenarnya saya kan studi ke Amerika Serikat. Jadi memang saya jatuh cinta sama komputer sejak di bangku SMP. Jadi saya cari tahu, saya memang orangnya farsighted, selalu melihat ke depan ya. Jadi nggak mau sembarangan orangnya. Jadi saya pelajari, aduh saya mau jadi apa, saya mau belajar apa. Akhirnya saya kenal ada sebuah alat canggih namanya komputer. Wah, saya tertarik banget dengan komputer ini. Kelihatannya tidak ada keterbatasan apa yang bisa dilakukannya dan tergantung kita juga bagaimana bisa mengontrol dengan membuat sebuah program gitu ya. Jadi memang dari SMP saya sudah tertarik. Saya sempat belajar. Ya di Indonesia zaman waktu itu mana ada ya yang namanya pusat kursus pendidikan tentang komputer karena sesuatu yang baru. Tapi ada di perusahaan-perusahaan besar gitu ya di Indonesia yang pakai mini komputer yang besar. Jadi saya sempat juga belajar. Dulu bahasa pertama saya belajar adalah COBOL ya. Saya udah belajar. Tadinya saya udah ditawarkan kerja dan gaji pada tahun itu tahun saya lulus 82 itu waktu SMP saya 79. Jadi tahun 78 gaji sudah 500.000 per bulan. Wah besar banget. Saya sempat pikir udah nggak mau sekolah dah, mau kerja aja. Tapi ya orang tua nggak kasih. Akhirnya saya punya cita-cita mau lanjut belajar komputer. Di mana yang paling hebat? Kayaknya tidak ada lain sampai sekarang pun Amerika yang paling hebat kan, Silicon Valley segala macam ya. Terbukti sampai sekarang ya saya pergi putuskan ke Amerika. Saya studi ke Amerika, saya ambil S1 yaitu yang tadi Computer Science dan S2 yang Computer Engineering. Saya juga banyak dengan kerendahan hati meraih banyak prestasi.
saya lulus dengan cum laude, nilai saya pokoknya rata-rata sudah 3, ke atas lah ya, sudah hampir 4. Dan saya memang dikenal sebagai orang yang kutu buku. Tapi somehow dilihat saya nggak kelihatan orang kutu buku ya, karena masih bisa menjaga gaya. Memang saya menjaga keseimbangan. Tapi sebenarnya saya kutu buku, ya paling suka belajar gitu. Jadi kenapa saya juga bisa berprestasi? Karena saya emang orangnya suka belajar. Saya belajar itu nggak borongan. Setiap hari saya pasti belajar. Nah, dan saya sangat berambisi. Memang dari awalnya tujuannya sekolah ke Amerika itu adalah untuk kembali ke Indonesia. Saya sudah siapkan tanah sebenarnya untuk membangun sebuah universitas. Itu cita-cita saya. Ya. Berarti memang, nah tadi tuh saya mau tanya itu Pak. Jadi dengan prestasi akademik yang fantastis sekali begitu ya, pasti kan banyak juga tawaran-tawaran kerja di Amerika yang mungkin kalau secara gaji atau uang mungkin lebih tinggi. Betul. Di masa itu sampai masa sekarang pun sebenarnya juga kayak gitu kan. Nah, alasan Bapak nih balik ke Indonesia dan mendirikan Purwadika tuh kenapa sih? Jadi terus terang ya, memang kalau sudah ada satu api di dalam diri kita yang selalu membakar, kayaknya susah dipadamkan. Karena memang itu sudah ambisi cita-cita saya dari awal. Sekolah jauh-jauh ke Amerika adalah untuk mendirikan sekolah, untuk mendirikan sebuah universitas. Itu memang cita-cita saya. Tapi memang saya sempat membatalkan ya tadinya, karena saya idealis. Saya sempat melakukan riset ke Indonesia, bagaimana universitas sekolah-sekolah itu kualitasnya sangat memprihatinkan gitu ya. Jadi kelihatannya yang penting, maaf kata ya, semua dapat ijazah lah, yang penting lulus, tapi ilmunya tidak ada. Jadi saya sudah berkecil hati dan sempat mengurungkan hati untuk tidak kembali, karena saya pikir kalau saya bikin sebuah universitas di Indonesia yang begitu idealis, kayaknya muridnya drop out semua. Dan kalau drop out semua, saya bangkrut dari segi bisnis. Jadi akhirnya, udahlah itu cuma cita-cita, kayaknya nggak mungkin terwujudkan. Jadi saya sudah sempat bikin usaha, makanya di Amerika. Saya udah punya usaha, punya pendidikan juga, kursus dan konsultan. Dan saya sudah, ya intinya hampir tidak kembali. Tapi ya itulah kembali. Ini selalu mengganggu gitu ya, bahwa saya memang pengen kembali ke Indonesia, memajukan bangsa ini, ya mencerdaskan bangsa. Nah makanya akhirnya saya tetap kembali. Walaupun waktu saya kembali, saya memulai bukan universitas. Jadi saya memulai sebuah kursus ya, yang saya namakan dulu adalah Purwadika juga, sudah sejak 35 tahun lalu. Jadi saya kembali tahun 1987. Jadi saya namakan sekolah itu adalah Computer Designer School. Karena program utamanya dulu unggulannya adalah mendidik hardware design, menjadikan hardware designer dan menjadikan software designer, begitu. Berarti karena memang panggilan sama concern Bapak atas pendidikan di Indonesia dan ingin memajukan bangsa, makanya Bapak terus terpanggil untuk balik ke Indonesia begitu ya. Betul. Nah setelah 35 tahun, kan tadi berarti dari tahun 1987 nih Purwadika berdiri. Setelah menginjak usia 35 tahun, apakah harapan Bapak dalam mendirikan Purwadika terpenuhi nih saat ini? Mungkin kalau bicara harapan, saya bicara proses perfection ya. Saya rasa it's a lifetime ya. Jadi kalau harapan itu tercapai seperti milestone gitu ya. Pertama kita harap ini tercapai, pasti timbul lagi harapan baru. Betul. Bagaimana semakin sempurna. Ya jelas saya belum puas pencapaian dari Purwadika. Bukan dari sisi uang ya, tapi dari sisi seberapa besar andil dari Purwadika membangun bangsa dan negara ini, begitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang Purwadika itu ruang lingkupnya masih terbatas gitu ya, belum sampai seluruh Indonesia merasakan dan menikmati, memperoleh pendidikan yang berkualitas dari Purwadika, gitu ya. Jadi harapan saya ya jelas tadi, kalau bisa berdampak lebih besar lagi di berbagai kota, berbagai pulau di seluruh Indonesia, sehingga semua generasi muda Indonesia ini bisa dibentuk dan dibangkitkan gitu ya, dibangun.
Oke. Nah tadi kan Pak Purwo udah cerita nih tentang kendalanya sedikit sebelum membangun Purwadika sempat gak mau kembali gitu ya, sempat ada keinginan seperti itu. Bisa gak sih Pak Purwo cerita lebih dalam, ada kendala-kendala apa lagi sih kira-kira dalam mendirikan Purwadika dulu? Oke. Nah, jadi saya perlu jelaskan ya, mungkin banyak orang latah mau mendirikan sekolah tapi sebenarnya tidak mengerti. Oke. Nah, jadi saya tekankan bahwa untuk membangun sebuah sekolah yang berhasil itu terdiri dari 4 komponen yang harus diperhatikan. Nomor 1 adalah guru. Kalau kita tidak bisa memiliki guru yang berkualitas, lebih baik nggak usah lanjutkan. Sekolah itu tidak akan bagus. Karena guru inilah yang berperan untuk mentransfer di baris depan dengan kepada murid ilmu yang kita mau sampaikan. Jadi kalau tidak ada guru yang baik, baik itu bukan hanya dari segi pintar mengajar, tapi juga dari karakter ya. Karena juga jangan sampai saya dengar guru itu berkarakter menjajah atau senioritas, gila hormat, menekan pada siswa, itu yang saya sangat sedih ya. Jadi memang nomor 1 guru. Nah kalau dibilang kendala, ya sudah sama-sama tahu lah. Di Indonesia ini cari guru apakah mudah, yang berkualitas. Apalagi saya bilang saya mau buka pendidikan yang baru, komputer. Aduh gurunya belum ada kan. Nah makanya dulu ini saya sampai memulai Purwadika itu menjadi guru tunggal. Jadi saya yang mengajar. Kita buka 2 batch untuk hardware design dan software design. Saya ngajar selama 10 bulan. Semua modul sendirian. Sampai akhirnya saya dapatlah murid-murid saya yang bagus, yang berprestasi, akhirnya bisa membantu saya. Berarti dari murid juga? Dari murid ya. Karena memang bagaimana ya kalau saya tidak menciptakan gitu kan ya. Nah itu pertama, guru. Yang kedua komponen adalah kurikulum. Nah mungkin kalau kurikulum saya tidak terkendala, karena kan saya juga berprestasi dalam akademis. Jadi saya ngerti banget deh, ngerti namanya kalau kita bicara gelar saya tadi, hardware dan software, itu ibaratnya kalau dokter, itu dokter jiwa dan dokter fisik. Jadi kalau seorang dokter sudah ngerti jiwa manusia dan juga fisiknya, itu udah lengkap banget. Karena penyakit itu kan berhubungan ya antara jiwa dan fisik. Nah makanya saya menguasai banget kalau dibicarakan mengenai komputer itu sendiri seutuhnya. Jadi ya masalah kurikulum tidak menjadi kendala. Saya bisa rancang sesingkat-singkatnya, karena terus terang juga saya ada metode ya. Saya ada metode namanya Tri Adika. Tri dan Adika itu seperti nama Purwadika, ya kan? Mungkin saya sedikit mundur nih, apa sih maksudnya namanya Purwadika juga ya? Purwadika itu terdiri dari 2 kata, Purwa dan Adika. Adika berarti adalah lebih besar atau lebih dari segala yang positif. Jadi kalau kita bicara pintar, dia lebih pintar. Rajin, dia lebih rajin. Jujur, dia lebih jujur. Pokoknya lebih dalam segala yang positif. Dan Purwa itu sendiri artinya the first. Ya toh? Atau the best. Jadi kalau kita gabungkan Purwadika, tahu sendiri artinya. Yang di dalam segala yang positif. Nah, Tri Adika ini juga berarti ada 3 unsur yang sangat penting di dalam merancang kurikulum. Waktu itu saya juga pikir nomor satu adalah dia harus cepat. Karena komputer itu sangat dinamis, berkembang terus. Kalau belajarnya 4 tahun gitu, ntar begitu lulus ya teknologi sudah baru lagi, masuk lagi sekolah kan gitu. Jadi saya pikir saya harus rancang kurikulum yang cepat. Tapi walaupun cepat, tetap harus berbobot. Nah, makanya cepat dan berbobot, gitu ya. Jadi kurikulum di Purwadika saya rancang dari dulu adalah harus cepat, jangan bertele-tele. Wah, kadang-kadang ada pengulangan kan, kalau namanya modul ke modul dalam kuliah itu diulang lagi, membosankan. Nah, kita betul-betul harus komprehensif, betul-betul jadi cepat. Tetapi juga tidak mengorbankan kualitas dari segi bobot. Makanya kalau kita lihat sekarang program Purwadika, Job Connector contohnya, dalam waktu 4 bulan saya bisa merubah kehidupan seseorang dari nggak bisa apa-apa menjadi seorang tenaga yang profesional dan siap bekerja. Kan gitu, cepat tapi berbobot. Makanya memang merupakan suatu challenge bagi muridnya untuk bisa
betul-betul mengikutinya. Tapi memang harus cepat dan berbobot. Yang kedua adalah unsur, kalau kurikulum adalah kita harus belajar filosofinya. Maksudnya filosofi adalah intisarinya. Kita harus bisa mengajarkan kepada siswa why-nya itu. Kenapa begini, kenapa nggak begitu? Itu yang biasanya kalau guru yang nggak pintar nggak bisa jawab. Iya, betul. Guru cuma bilang, ya udah jangan banyak tanya dah. Yang penting udah begitulah pokoknya. Tapi kita harus tanya why. Kenapa, why not? Kenapa nggak begini, nggak begitu? Nah itu kita ajarin the philosophy. Jadi ajar ilmu itu harus mengajar sampai ke pengertian dari si pencipta. Jadi kalau sampai seorang murid menguasai seperti itu, sampai filosofinya, bagaimana akhirnya? Dia bisa berkarya, bisa menciptakan. Nah itulah makanya tadi yang kedua adalah filsafat, harus filosofinya, intisarinya, dan aplikasi. Jadi kita di Purwadika kurikulum itu harus ada aplikasinya. Jadi jangan ilmu itu nggak ada aplikasi, kita juga dibingung. Contoh ya, kalau saya boleh terapkan metode ini di sekolah SD, pada waktu guru mengajarkan fisika, dia akan bahas contoh realnya. Oh, rupanya nih cara bekerja pesawat terbang begini. Nah, itu menarik banget buat murid, gitu ya. Nah, itulah makanya saya bilang kurikulum itu sangat penting, filsafat dan aplikasi. Yang ketiga apa? Kita harus bisa kurikulum itu membuat murid bisa berkarya. Jadi makanya di dalam kurikulum Purwadika, program Job Connector ini pun mereka harus ada project, harus berkarya. Betul. Karena kalau tanpa berkarya ya mandul, nggak ada gunanya. Berarti dia belum betul terlatih gitu ya. Nah, selain berkarya, kedua nih paling penting, khususnya di pendidikan komputer, harus bisa berkembang sendiri. Jadi kita harus didik anak murid kita karena harus mengejar perkembangan yang begitu cepat. Dia harus bisa mengejarnya sendiri, berpotensi untuk berkembang. Nah, jadi kurikulum itu penting. Tadi, pertama apa tadi saya bilang, harus cepat dan berbobot. Kedua lagi harus intisarinya dalam dan aplikasi. Yang ketiga adalah harus bisa membuat siswa bisa berkarya dan berpotensi untuk berkembang. Itu kurikulum. Nah, unsur yang ketiga adalah murid. Nah, inilah kendala saya juga, masalah murid. Kenapa? Maaf ya, mungkin mentalitas kita, kalau saya jujur ya, saya menilai sekolah di Indonesia umumnya adalah, kalau saya boleh namakan, sekolah menyenangkan hati guru. Gitu. Jadi ibaratnya saya perhatikan dan saya mengalami sendiri. Pada waktu saya ngajar tunggal tuh Purwadika buka, murid saya tuh anak-anak S1 dari berbagai universitas ternama, UI lah, sebut ITB, Satya Wacana, pokoknya universitas top. Begitu mau Natal tahun baru, wah banyak kiriman paket ke rumah, saya kaget. Karena apa-apaan ini? Buat saya D aja, fail aja, nggak usah ambil hati. Tapi rupanya itu sudah jadi budaya. Dan saya juga sadari, mungkin ya, memang gitu kelihatannya anak murid di sini. Yang penting hati guru senang-senangin guru, ntar nilainya bagus dan lulus. Nah, itu yang berbahaya sekali. Ya, jadi muridnya sudah punya mentalitas seperti itu. Jadi daya juangnya itu menurut saya cukup kecil ya, cukup rapuh. Sedangkan saya mau memberikan satu ilmu yang memang perlu tantangan gitu ya. Nah, itu aja saya bilang kendalanya itu murid. Jadi saya di dalam membuka sekolah Purwadika selalu kadang-kadang serba salah. Saya harus bikin kurikulum yang mantap, guru yang luar biasa, tapi muridnya bagaimana nih? Kalau banyak yang nggak lulus, kan itu selalu saya punya kendala. Tapi bersyukurlah rupanya tingkat kelulusan juga tinggi di Purwadika karena kita mencoba mencari celah, mencari cara bagaimana kurikulumnya disusunnya supaya mudah dimengerti, bagaimana gurunya juga yang harus supporting gitu kan ya, sistem kita juga gitu ya, sehingga akhirnya walaupun murid yang seperti ini bisa berhasil. Jadi tetap walaupun kondisi muridnya nggak benar-benar memuaskan, kita Purwadika cukup idealis. Makanya kita selalu bilang gini, kami tidak jamin lulus, tapi lulus kami jamin. Jadi saya orang yang sangat idealis, yang tidak bisa tawar-menawar soal kualitas. Dibayar berapapun saya nggak bakalan jual ijazah di Purwadika, betul ya? Kecuali Anda daftar dan lulus gitu ya. Nah, yang keempat baru yang terakhir adalah fasilitas. Nah, tentunya kita memang di Purwadika disediakan fasilitas. Mungkin sudah lihat lah ya kampus kita gimana. Kita coba ciptakan suasana belajar yang terlebih lagi ini belajar digital kan, internet. Makanya akses internet harus cepat. Nah, tapi kadang-kadang kalau di dunia luar nih pendidikannya
yang lain, universitas atau apa, kadang-kadang suka keliru gitu ya, mengutamakan fasilitas dulu. Apalagi orang tua murid, mungkin dia dulu sekolahnya luas nggak, ada lapangan bola nggak, kolam renang nggak. Sebenarnya itu tidak penting. Nah ini yang saya coba bagikan ya. Kalau jujur saya selalu ditanya, saya kan suka ilmu silat nih, bela diri, kungfu lah ya, kayak Yip Man lah, apa gitu, Wing Chun segala macam. Kalau ditanya, saya mau belajar ilmu bela diri sama siapa? Saya pilih sama Bruce Lee. Walaupun fasilitasnya di kandang ayam, maaf kata gitu ya. Karena fasilitas nggak penting, nomor satu guru. Kedua pasti Bruce Lee tahu kurikulumnya, ilmunya ada ya kan, cara dia mengajar. Nah seperti itu. Tinggal terserah saya nih muridnya. Saya betul-betul tahan banting nggak, betul-betul mau belajar nggak. Jadi kalau ada keempat unsur itu, pendidikan akan sukses. Ya itu ya. Jadi nah itulah pergumulan saya, tantangan saya, 4 komponen itu yang saya coba ciptakan sebaik-baiknya agar bisa menghasilkan manfaat yang diingini. Di 4 komponen tadi Pak Purwo juga udah ngomongin nih, udah singgung tentang kualitas yang harus cepat dan juga berbobot itu ya Pak. Nah menurut Bapak sendiri nih, saat ini kurikulum di Purwadika udah yang the best gak sih? Dikatakan mungkin bisa dibandingkan dengan kompetitor. Jadi gini, tadi saya bilang harus cepat dan berbobot. Kalau boleh bilang the best, saya rasa masih kurang cepat. Mungkin ya, kalau saya ngomong ukuran saya nih ya, saya bisa belajar lebih cepat. Tapi kan saya namanya sekolah tidak boleh hanya pro kepada yang pintar-pintar sekali. Kalau yang masih mesti belajar bagaimana? Makanya kita cari keseimbangan. Jadi itu sudah terbaiklah kurun waktu 4 bulan dalam merubah Anda dari seorang katakanlah barista cuma tahu campur-campur kopi sampai menjadi digital marketer dalam 4 bulan. Udah cepat banget. Saya takutnya dipercepat ntar rontok. Ya kan begitu ya. Jadi memang orang maunya cepat pintar, cepat kaya, maunya serba cepat gitu. Tapi semua ada proses. Ya, udah maksimal kalau saya lihat. Nah kalau ditanya dengan kompetitor, saya mungkin tidak mau bicara banyak. Cuma saya kedepankan begini, kalau saya bangun Purwadika itu dari hati. Jadi saya mendirikan sekolah Purwadika ini bukan komersil semata. Memang kita perlu cari keuntungan, kalau enggak bagaimana ini bisa bertumbuh. Kan kita juga perlu uang, mesti membayar upah kepada guru, semua yang bekerja. Saya juga punya tanggung jawab. Jadi saya sebetulnya kalau boleh ditanya apakah Purwadika sebuah sekolah, saya mau menamakan bukan sebuah sekolah. Purwadika ada a life changer atau pengubah kehidupan. Nah itu saya maunya, fungsi Purwadika adalah mengubah kehidupan setiap orang yang sudah bergabung di Purwadika. Hidupnya sudah tidak sama lagi, sudah jauh lebih baik. Dan saya senang dan bangga kalau dengar kesaksian para alumni. Mereka berterima kasih. Tadinya mereka sulit cari kerja walaupun sudah lulus S1 gitu ya. Akhirnya mereka belajar di Purwadika, dibimbing oleh guru-guru yang baik. Akhirnya mereka dapat pekerjaan. Itu saya ada kepuasan sendiri. Jadi saya sih terbuka kalau bicara kompetitor karena pasarnya besar, tanggung jawabnya besar. Mau mencerdaskan seluruh bangsa tuh nggak main-main. Betul. Juta, gitu. Saya senang kalau semua berpartisipasi. Cuma pesan saya, tolong hati-hati. Karena banyak orang cuma latah bikin pendidikan tapi tidak mengerti. Karena lagi hype. Betul. Dan hanya mau mencari untung semata. Dan akhirnya tujuannya cuma komersil. Yang akhirnya jadi korban apa? Karena kalau menurut saya, bidang pendidikan ini, bisnis di bidang pendidikan, adalah bidang yang sebetulnya sangat-sangat terhormat memang, tapi sangat berpengaruh karena mengubah kehidupan orang, tetapi juga bebannya berat, sangat bertanggung jawab. Saya terus terang merasa prihatin dengan dunia pendidikan kita secara umum kualitasnya masih rendah. Jadi sehingga sangat kasihan sama para mahasiswa generasi muda kita yang sudah membuang waktu 4 tahun bertahun-tahun dan biaya. Tapi setelah lulus luntang-lantung cari kerja. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki skill yang sebetulnya dibutuhkan. Itu sangat memprihatinkan. Dan menurut saya secara pribadi itu sebuah dosa besar. Lebih baik tutup. Kalau saya punya sekolah gitu saya akan tutup. Itu ya, tanggung jawab nggak main-main. Begitu. Nah tadi kan kita ada singgung tentang komersil, biaya segala macam kan Pak. Mungkin yang nonton ada yang bingung nih, ngomongin nggak terlalu
ke komersil tapi kok dikenalnya Purwadika tuh mahal kayak gitu. Apalagi kalau dibanding sama kompetitor kan. Betul. Nah itu tanggapan dari Pak Purwa gimana sih? Iya. Jadi semua itu ada barang, ada uang. Namanya semakin barang berkualitas, semakin mahal. Kadang-kadang kita bilang kok ada pakaian ini lebih mahal dari pakaian yang itu, karena juga branding kan. Iya, betul. Berbeda sekali jaminan kualitasnya. Jadi itu yang sebetulnya kita beli, ya. Kalau sekedar kita adakan pendidikan yang tidak berkualitas, bisa aja ditekan dengan harga murah kan. Iya, ya? benar. Jadi saya sangat memperhatikan. Nah, kalau dibilang juga mahal, sebetulnya tidak mahal. Kenapa? Kalau kita hitung matematika aja. Kalau misalkan belajar yang on campus di Purwadika paling mahal 46 juta. Tapi coba bayangkan setelah lulus. Setelah lulus gaji misal 8 juta. 5 bulan sudah kepulang. 6 bulan sudah kepulang. Coba kalau saya sekolah biaya ke Amerika Serikat 5 tahun. Saya rasa nggak kepulang kalau dihitung bunga. Betul. Jadi kalau menurut saya itu sudah sangat-sangat murah. Apalagi kita juga bantu dengan cicilan, program cicilan. Boleh dicicil sampai berapa, 12 kali, ada yang 24 kali. Nah, terutama kalau bicara mahal lagi ya, sebetulnya yang siswa bayar ke Purwadika bukan hanya untuk belajar 4 bulan dan dapat sertifikat dan dapat pekerjaan. Enggak. Tetapi selama mereka sudah bekerja, kita itu seumur hidup siswa, kita itu support. Jadi kita ada yang namanya Purwadika Career Network. Jadi ada siswa yang tadinya pertama kali lulus terus kerja di mana, sekarang bekerja kemana-kemana, udah meningkat gajinya pun kita yang berperan membantu. Begitu juga kita ada alumni club. Jadi kita mau membantu para alumni kita itu supaya betul-betul berkiprah ya, berprestasi di dunia kerja. Sehingga saya bangga banget kalau pimpinan-pimpinan di berbagai perusahaan besar itu adalah alumni Purwadika. Jadi memang ada itikat baik dari saya. Jadi apa yang Anda bayar itu adalah murah. Kenapa? Karena Anda memperoleh pelayanan Purwadika seumur hidup Anda. Ya, jadi jangan dilihat dari nilai rupiahnya, tetapi dilihat dari value benefit yang diperoleh dari rupiah yang dibayarkan, begitu. Dan belum lagi Purwadika memberikan solusi selalu beasiswa. Kita banyak menggelar beasiswa dengan Tokopedia, dengan yang lain-lain. Tujuannya adalah memberikan kesempatan. Oke, jadi gitu ya teman-teman, kalau misalkan ada yang masih khawatir tentang biaya nih, mungkin bisa dicatat yang tadi Pak Purwa katakan, kita ada program cicilan, kemudian ada juga beasiswa. Mungkin teman-teman bisa tahu info-info selengkapnya dengan ikutin terus sosial media dari Purwadika. Gitu. Saya mungkin boleh tambahkan satu. Boleh. Jadi metode belajar di Purwadika itu ada beberapa. Sementara ini ada 2 macam, yaitu offline, on campus, face to face dengan guru, dan yang kedua adalah online. Online lewat live streaming, dibantu dengan video learning support. Nah, biayanya saja sudah beda itu. Dari 46 juta menjadi 20-an juta, udah setengah. Nah, tahun depan Januari ini kesempatan khusus bagi anak-anak yang pintar. Tetapi kendala biaya. Kita buka job connector video learning. Biayanya cuma 2 juta, coba bayangkan. 2 juta rupiah. Tetapi Anda harus otodidak. Belajar dari video yang kita buat, tapi videonya bukan sembarangan, bukan cuma rekaman guru ngajar pakai slide, itu mah video abal-abal biasa gitu ya. Kalau kita ada animasinya segala macam sehingga mudah untuk dimengerti. Nah, jadi 2 bulan Anda independen, harus belajar, tidak ada batas waktu. Kapan Anda siap, sudah yang bayar 2 juta itu mau dapat sertifikat job connector dan juga mau ada penempatan kerja, bayar lagi 8 juta rupiah. Jadi total biaya cuma 10 juta. Jadi sudah 50% lagi. Jadi saya selalu mencari jalan bagaimana supaya biaya bisa dijangkau oleh semua kalangan. Kalau ngomongin tadi kita udah ngomongin yang bulan Januari ada rencana seperti itu, Pak. Kedepannya lagi nih, apa sih rencana dan visi dari Pak Purwa untuk Purwadika? Ya, mungkin ini satu rahasia ya, udah saya bongkar aja. Iya, gitu boleh. Jadi Purwadika itu akan ekspansi besar-besaran di tahun 2023. Kita akan buka di berbagai kota. Nanti di bulan April kita akan buka di Jogja dan Bandung. Lalu nanti bulan Juli kita akan buka di Surabaya dan di Bali gitu ya. Nanti kita akan lagi buka di Makassar dan di Medan. Kita kan sudah buka di Batam ya. Nah,
Kenapa tadinya Purwadika tidak ekspansi sebelumnya? Karena saya berpikir kita cukup ekspansi dengan online learning. Betul nggak ya? Tapi kenyataannya tidak demikian. Ya, jadi saya kasih contoh aja kenapa tidak. Di dunia retail kita kan tahu beli barang itu ada beli yang untuk memenuhi kebutuhan seperti shampoo, pasta gigi, sabun, itu kan kebutuhan. Tapi juga ada retail yang memenuhi keinginan. Tas-tas mewah, sepatu mewah, baju. Gitu ya. Dan rupanya walaupun teknologi sudah begitu canggih, online internet ini, yang namanya retail untuk keinginan tidak akan pernah menjadi online. Karena nggak ada orang yang mau beli tas 100 juta, puluhan juta online. Nggak ada. Orang mau beli berlian online. Nggak ada yang mau, takut kena tipu. Betul. Jadi makanya itu akan tetap eksis secara offline. Itu di dunia retail. Ternyata di pendidikan pun demikian. Survei membuktikan walaupun internet sudah canggih, semua murid lebih senang ketemu muka sama guru, lebih senang belajar di dalam lingkungan kelas. Kenapa? Bisa bertanya langsung, berdiskusi, dan juga guru kan jadi bisa lihat. Beda kan kalau online kan gitu ya. Jadi ternyata memang belajar face to face itu nggak bakalan bisa digantikan. Nah, karena saya menyadari itu, makanya tahun depan Purwadika akan ekspansi, betul-betul buka kampus di mana-mana. Nah, tapi kabar baiknya nih, saya menggunakan model pesawat terbang. Jadi di mana pesawat terbang, kalau kita terbang ke satu tempat, pesawatnya sama. Sama. Kualitas penerbangannya sama. Cuma bedanya kursinya, lokasi kursi kelasnya. Sehingga ada first class gitu kan. Nah, kita nanti yang premium first class memang di Jakarta, Sudirman dan di BSD. Kita kan buka nanti di Jogja itu pasti udah harga ekonomi. Harganya minimal setengah lebih murah. Nah, jadi tujuan saya juga kembali itikat baik saya. Saya mau memeratakan kesempatan. Saya senang kalau bisa mengubah banyak generasi muda di Indonesia hidupnya menjadi berguna dan berhasil gitu ya. Itu adalah satu kerinduan saya secara pribadi. Jadi itu rencana ke depannya. Kita doakan semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Pak. Terus balik lagi nih Pak, kalau ngomongin Purwadika itu kan bergeraknya di bidang digital ya. Nah, itu apakah digital teknologi saat ini, apalagi tadi kita udah omongin kalau ada bisnis-bisnis sekolah digital yang emang karena lagi euforia aja begitu bermunculan. Kalau ngomongin dunia digital atau digital teknologi, sebenarnya menurut pandangan Pak Pura sendiri itu memang cuma euforia saja yang nanti ke depannya akan redup juga berganti dengan tren lain, atau prospek ke depannya itu masih akan berkembang sih Pak? Jadi gini, pertanyaannya apakah ini cuma booming sesaat? Betul. Gitu ya? Pertanyaan saya satu balik. Anda sebagai generasi muda, Michelle sebagai muda, mau stop nggak main Instagram? Enggak sih. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Kalau memang nggak bisa, kita nggak akan pernah kembali. Kenapa? Gara-gara kalian sebetulnya menggunakan handphone, maunya pakai aplikasi. Akhirnya semua bisnis harus beradaptasi, harus bikin aplikasi supaya bisa mempermudah pesan makanan dan segala macam. Jadi kalau kita bilang sudah digital, itu tidak akan kembali. Jadi gara-gara kita anak muda yang sebetulnya adalah menjadi potensi tujuan pasar para bisnis ya kan, sudah go digital. Jadi makanya terjadilah besar-besaran proses digital transformation, dibilang merubah bisnis menjadi ke arah digital. Besar-besaran. Makanya kenapa kebutuhan di dunia sangat besar untuk profesional digital, baik itu coder ya, web developer, baik itu data scientist, UI UX designer, atau digital marketer, product manager gitu ya, semua dibutuhkan sekali. Dan sebetulnya ini suatu kesempatan dan kebanggaan bagi generasi muda. Anda kalau menguasai teknologi digital, Anda menjadi VIP. Very important person in this world. Kenapa? Anda menjadi rebutan. Betul. Makanya gaji sini sana besar kan begitu, karena langka sekali. Banyak dibutuhkan kekurangan juga. Sehingga akhirnya saling bajak kan. Nah, itu. Jadi ini bukan hanya sesaat. Ini memang akan terus ke depan. Akan seperti itu, ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak dari saya, boleh gak sih Bapak kasih pesan untuk generasi muda saat ini?
mungkin saya mau kasih pesan begini ya sama generasi muda terutama yang masih di bangku sekolah SMA nih. Saya dari SMP aja sudah nggak santai. Saya mulai pikir-pikir gitu ya, lihat dunia gini. Saya takutnya anak SMA ini masih banyak yang nyantai, masih hidup manja, mungkin semua dipenuhi oleh orang tua. Jadi akhirnya nggak peduli. Itu yang berbahaya. Jadi nggak peduli, akhirnya menjadi korban. Korban karena ketidakpedulian. Dan juga karena dunia pendidikan umumnya tidak beradaptasi. Coba bayangkan di universitas masih ada gelar jurusan yang begini. Sebetulnya sudah nggak ada dunia kerja gitu loh. Itu kalau kita anak muda juga nggak aware, hati-hati, akhirnya cuma buang uang, buang waktu. Akhirnya bagaimana? Gak dapat kerja. Hidupnya sia-sia, nggak dapat kerja, luntang-lantung. Jadi mungkin saya garis bawah lagi gini ya. Ini juga maaf ya, ini peninjauan saya. Saya lihat kelihatannya bagi kebanyakan anak muda di Indonesia, kuliah itu bukan cari ilmu. Kuliah itu cuma bertumbuh tambah tua. Paham nggak? Benar. Maksudnya ya udahlah, memang udah mesti dijalani, bertambah umur, ya udah kuliahlah apa aja terserah lah. Yang penting lulus, senangin dosen, lulus, dapat ijazah. Soal nanti kerja urusan nanti. Aduh, jangan begitu dong. Dan makanya pesan saya kepada anak-anak muda sekarang, dewasa dong dari sekarang. Jadi jangan mau hidup susah nantinya, gitu loh ya. Dari sekarang lah aware gitu, pelajari semua. Sekarang udah ada internet kan, baca dong berita-berita supaya kita bisa tahu kemana ini pergerakannya arus itu. Kita harus beradaptasi. Jadi kunci sukses adalah kita harus bisa beradaptasi. Ya, jadi saya bilang orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang memang rendah hati, mau mendengar, bisa berkomunikasi. Nah itu. Jadi pesan saya kepada anak muda, ayo dong sadar dong. Ya, jadi kendala juga kalau Michelle mau tanya sama saya kalau boleh jujur, saya bisa jawab gini, saya salah tempat. Purwadika harusnya jangan di Indonesia, harus di negara lain, lebih berkembang. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah terbuka, sudah sadar. Di sini saya yang mesti capek nyadarin gitu ya, ngebangun-bangunin. Makanya pada waktu tahun lalu tuh Desember Presiden Jokowi kan pernah hadir kemari berkunjung sama saya. Dia kan tanya juga kendalanya, saya bilang, Pak kendalanya walaupun Purwadika Pak muridnya 1 tahun sudah 3.000 misalnya, itu kecil Pak dibandingin 200 juta penduduk Indonesia. Jadi kendala saya gini, Bapak gimana bisa bantu nggak nih supaya orang Indonesia ini sadar gitu melek, terutama orang tua murid nih gini, yang penting gelar. Yang penting gelar, kuliahnya S1, yang penting kerja di pegawai negeri gitu aja. Kasihan. Kalau mindset kita tidak berubah ya, hidup itu tidak akan sama lagi seperti dulu. Nah, mungkin saya bukan nakut-nakutin. Dengan adanya zaman online internet ini, sekarang kita bersaing secara global. Termasuk Purwadika itu bersaing secara global. Emang nggak ada pendidikan online? Sebut aja beberapa merek. Bagaimana orang nggak lari ke online? Jadi akhirnya nggak, hati-hati, Purwadika bisa juga terlindes akhirnya dengan kompetitor yang datang dari mancanegara. Betul nggak? Karena dengan internet semua menjadi satu. Begitu juga dunia pekerjaan. Jadi sekarang sudah ada common yang namanya work from home. Gitu? Walaupun ada perusahaan yang setuju dan tidak setuju, tapi itu sudah jadi budaya. Berarti sekarang sudah lazim perusahaan di satu negara mempekerjakan karyawannya online di berbagai negara. Contohnya murid-murid kita, ada yang kerja ke Hong Kong, ke Amerika, segala macam secara online. Jadi tolong generasi muda ingat, kalian tuh berkompetisi dengan seluruh dunia. Bukan teman seangkatan doang. Bukannya dengan teman seangkatan. Ngerti ya? Ini saya bagikan lagi sedikit. Waktu terakhir kita ada acara Go to Campus bareng-bareng dengan ada satu perusahaan konsultan besar lah ya, sama perusahaan rekrutmen besar skala dunia. Mereka mengatakan di Indonesia itu terpaksa memilih karyawan yang lumayan baik dari yang buruk-buruk. Maaf nih kalau saya bilang. Jadi sebenarnya semuanya not ready gitu. Cuma kita butuh. Ya udah terpaksa. Tapi dengan adanya gelombang Purwadika menghasilkan alumni yang betul siap pakai, Anda akan tersisihkan. Jadi mohon maaf saya di depan, bukan saya mau menyusahkan hidup kalian. Tapi kalian yang tidak mau beradaptasi, mau tidak mau Anda menjadi korban. Mungkin pertanyaan ke depannya ya. Boleh. Jadi Purwadika itu sudah meluncurkan mulai tahun depan Purwadika College. Jadi tadi yang saya katakan cita-cita saya dari awal adalah
mau mendirikan universitas. Tapi terus terang satu dan lain hal, saya sudah mengubur mimpi itu untuk membangun universitas di Indonesia. Akhirnya saya bekerja sama dengan universitas luar negeri, dengan UK dan dengan Germany, dengan Jerman, di mana kita menyediakan pendidikan S1 dan S2 dengan waktu lebih singkat 3 tahun. Dan yang terpenting adalah saya katakan bahwa kurikulum universitas itu diramu bersama dengan job connector kurikulum kita. Karena memang kendalanya sekarang semua universitas di dunia mereka itu menghasilkan ilmuwan, menghasilkan lulusan yang hanya berpengetahuan tapi tidak memiliki skill yang dibutuhkan. Jadi makanya banyak sekali korban, bukan hanya di Indonesia, para tamatan universitas susah dapat kerja, gitu. Makanya Purwadika terpanggil kembali lagi menjadi penyelamat, memberikan solusi bagi mungkin orang tua murid, bagi siswa yang masih gelar minded. Purwadika membuka Purwadika College di mana Anda mendapatkan gelar dan skill. Sehingga walaupun selama kuliah belum lulus sudah bisa kerja online. Begitu ya. Sehingga malah anak bisa membiayai uang kuliah sendiri. Itu kalau memang orang tua senang ya punya anak yang mandiri. Semoga saya juga tidak tahu mindsetnya bagaimana dengan orang tua kita di Indonesia. Purwadika sudah coba memberikan solusi yang terbaik dengan program-program yang khusus tadi untuk meraih gelar S1 dan S2 dari luar negeri. Baik. Thank you Pak. Oke teman-teman, pesan tadi menutup sesi podcast kita kali ini. Semoga insight dan juga sharing yang diberikan oleh Pak Purwa tadi dapat bermanfaat dan juga menginspirasi teman-teman yang menonton. Jangan lupa like dan share konten kita, dan teman-teman juga bisa tinggalkan di kolom komentar topik apa nih yang kira-kira teman-teman mau untuk kita bahas di episode podcast kita selanjutnya. See you on another podcast. Bye-bye.